Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya awwalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia, sebagaimana kita tidak pernah lupa menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita sedang melaksanakan dua ibadah yang agung secara bersamaan. Kita sedang mengikuti rangkaian salat Jumat dan kita insyaallah dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dua ibadah yang memiliki nilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat ayat-ayat ataupun dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat ditemukan bahwa semua tujuan dari pelaksanaan ibadah kepada Allah adalah dalam rangka mencapai derajat takwa. Semua ibadah, khususnya ibadah mahdzah yang kita lakukan, insya Allah bertujuan supaya membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa, baik disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung dalam dalil. Dalam Al-Quran misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah yang berbahagia, bertakwa ini menjadi kata kunci dalam semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan dalam beberapa ayat bahwa takwa ini yang menjadi modal utama kehidupan kita mulai di dunia sampai kemudian di hari kiamat. Dalam beberapa ayat disebutkan misalnya, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin di surat At-Talaq ayat 3. Sesungguhnya hanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan bahwa yang diterima yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah amal ibadah yang dilakukan seseorang. Allah akan menerima amal itu jika dilaksanakan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkait dengan kehidupan kita di akhirat. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya takwa ini sudah sangat kita butuhkan dalam kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran juga disebutkan di surat At-Talaq,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Jamaah yang berbahagia, tentu dalam kehidupan ini terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Banyak persoalan pribadi, persoalan keluarga, dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Maka kita butuh solusi, kita butuh jalan keluar. Insya Allah dengan bertakwa kepada Allah, maka jalan keluar itu akan ditunjukkan oleh Allah. Bahkan disebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki akan Allah berikan dari arah yang tidak pernah kita duga. Mungkin kita mengira bahwa gaji kita sekian juta dalam sebulan, padahal belum tentu itu adalah rezeki kita. Rezeki adalah apa yang telah kita nikmati untuk diri kita dan untuk persiapan di akhirat nanti. Dan yang terakhir dari dalil yang kita bisa lihat jemaah yang berbahagia, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dalil yang pertama terkait dengan kehidupan akhirat, yang kedua terkait dengan kehidupan kita di dunia, maka yang ketiga ini terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi derajat takwanya. Semakin tinggi derajat takwa kita di sisi Allah, maka insya Allah kita akan mulia di pandangan manusia dan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi takwa dalam diri kita? Secara indah, Imam Ali radhiyallahu anhu itu pernah menyebutkan tentang rumusan takwa. Beliau mengatakan bahwa takwa itu ada 4 dimensinya. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, kemudian wal amalu bit tanzil, lalu al-qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Beliau mengatakan ada 4 dimensi kalau ingin tahu apakah kita ini sudah pada level bertakwa atau tidak. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada al-jalil. Siapa itu al-jalil? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang Maha Perkasa. Apakah rasa takut itu sudah ada dalam diri kita? Dan takut harus dibuktikan dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang takut kepada Allah beda dengan orang yang takut dengan makhluk atau dari makhluk. Kalau orang takut dari makhluk, maka dia akan lari, dia akan bersembunyi supaya tidak ketemu. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia seharusnya lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah akan rajin, setia, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-amalu bit tanzil, melaksanakan apa yang diturunkan. At-tanzil yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Sejauh mana pelaksanaan dan implementasi kita terhadap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Segitu juga tingkat takwa kita kepada Allah. Kalau separuh, kalau setengah, berarti hanya setengah juga tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Yang bagus adalah ketika kita bisa pada level yang maksimal dalam ketaatan, dalam menjalankan perintah agama yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Insya Allah seperti itu tingkatan takwa kita kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga jamaah yang berbahagia adalah pada al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Ini juga penting. Karena umumnya manusia, karena ada hawa nafsu dalam dirinya, tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Bahkan yang ada pada dirinya sekarang, yang menurut orang lain sudah lebih, menurut orang lain sudah hebat, sudah luar biasa, sudah kaya menurut orang lain, tapi bagi dia belum cukup, belum ada apa-apa. Sehingga diusahakan mengambil, menambah dan seterusnya. Yang masalah adalah kadang-kadang menambah tapi mengambil hak orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena itu al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit.
Yang sedikit maksudnya yang Allah sudah tetapkan, yang sudah berikan kepada kita, itu yang kita syukuri. Bukan berarti kita pasrah, bukan berarti tidak perlu berusaha, tapi tetap bekerja supaya apa? Ketika Allah sudah memberikan dan menetapkan apa yang seharusnya kita terima, itulah yang kita syukuri, dan itu adalah makna qanaah, merasa cukup. Yang terakhir, jamaah yang berbahagia, yang kalau kita mengidentifikasi takwa dalam diri kita adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Ada persiapan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud tidak lain adalah akhirat. Bagaimana persiapan kita? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Karena bekal sebaik-baiknya adalah takwa kita kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diidamkan dan dirindukan oleh manusia dan diidamkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.